Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nuraini selaku tutor pada mata kuliah Media Teknologi. Perkenalkan, nama saya Sofian, NIM 0544713448, mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi UPBJJ Bogor Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dengan judul Menelaah Ulang Peran Perpustakaan di Tengah Arus Transformasi Digital. Di sini saya akan membacakan pendahuluan, di mana perpustakaan adalah tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Tidak hanya menyimpan buku, perpustakaan kini juga berperan sebagai pusat layanan informasi digital. Dengan koleksi yang beragam dan akses yang mudah, perpustakaan menjadi sarana yang penting dalam meningkatkan minat baca dan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam perkembangannya, perpustakaan dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Oleh karena itu, pengelolaan perpustakaan yang baik, modern, dan ramah pengguna menjadi kunci untuk menjadikan perpustakaan relevan di era digitalisasi saat ini. Peran perpustakaan. Yang pertama, peran perpustakaan sebagai pusat informasi, di mana perpustakaan harus bisa menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, sebagai penunjang pendidikan, yaitu perpustakaan harus bisa membantu siswa, mahasiswa, dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ada sebagai sarana literasi, yang dimana perpustakaan harus bisa meningkatkan minat baca dan literasi informasi masyarakat. Yang keempat, ada sebagai ruang publik, yang dimana perpustakaan harus dapat menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan potensi diri. Yang terakhir, sebagai mitra komunitas, di mana perpustakaan harus mendukung kegiatan masyarakat melalui program pelatihan, seminar, dan layanan inklusif. Yang selanjutnya ada fungsi perpustakaan. Di sini saya membagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah sebagai fungsi edukatif, di mana perpustakaan mendukung proses belajar dan mengajar dengan menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua, sebagai fungsi informatif. Perpustakaan menyediakan informasi akurat dan terpercaya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembalian keputusan. Yang ketiga ada sebagai fungsi riset, di mana perpustakaan menjadi pusat referensi dan data bagi peneliti akademisi untuk kegiatan ilmiah. Yang keempat, ada fungsi rekreatif, di mana perpustakaan memberikan hiburan edukatif melalui koleksi bacaan ringan seperti novel, majalah, dan film edukasi. Yang kelima, ada fungsi kultural, di mana perpustakaan melestarikan warisan budaya bangsa melalui koleksi pustaka langka dan dokumen sejarah. Selanjutnya ada perkembangan perpustakaan di era digital. Perkembangan perpustakaan di era digital telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa perkembangan utama. Yang pertama ada digitalisasi koleksi. Perpustakaan kini mengubah koleksi cetak menjadi format digital agar lebih mudah diakses oleh para pengguna dari mana saja melalui perangkat elektronik. Yang kedua ada perpustakaan digital. Platform perpustakaan digital menyediakan akses ke e-book, jurnal elektronik, artikel ilmiah, dan basis data lainnya yang dapat diakses secara online. Berikutnya ada sistem manajemen perpustakaan berbasis web. Sistem seperti OPAC atau Online Public Access Catalog memungkinkan pengguna mencari dan memesan buku secara online tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Berikutnya yaitu ada layanan akses jarak jauh. Di tengah perkembangan perpustakaan di era digital, layanan akses jarak jauh sangat diperlukan, di mana pengguna dapat mengakses materi perpustakaan dari luar kampus atau gedung perpustakaan melalui jaringan internet. Yang selanjutnya ada pemanfaatan big data, di mana data pengunjung, pola pencarian, dan referensi pengguna dianalisis untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Selanjutnya ada penggunaan AI dan chatbot, di mana chatbot digunakan untuk membantu pengguna dalam mencari informasi, menjawab pertanyaan umum, dan memberikan rekomendasi bacaan. Selanjutnya dengan teknologi yang semakin canggih, ada virtual reality, VR, dan augmented reality atau AR. Beberapa perpustakaan menggunakan VR dan AR untuk menghadirkan pengalaman interaktif seperti tur virtual, koleksi khusus, atau simulasi ruang baca.
Kemudian ada open access dan repositori institusi, di mana perpustakaan kini menyediakan akses ke jurnal ilmiah dan karya akademik melalui repositori terbuka, mendukung gerakan akses terbuka atau open access. Selanjutnya, layanan literasi digital, di mana perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk keterampilan pencarian informasi, penilaian kredibilitas sumber, dan keamanan cyber. Tentu saja, ada peluang digital yang akan didapatkan oleh perpustakaan digital. Di sini saya sudah mencantumkan 7 peluang yang dimana ada aksesibilitas yang lebih luas. Pengguna dapat mengakses koleksi perpustakaan kapan saja dan dari mana saja tanpa batasan geografis. Yang kedua yaitu efisiensi pengelolaan koleksi, di mana digitalisasi koleksi menghemat ruang fisik dan biaya pemeliharaan, serta memungkinkan pencarian lebih cepat melalui sistem otomatis. Yang ketiga ada kolaborasi antar perpustakaan, di mana perpustakaan digital dapat berbagi koleksi dengan perpustakaan lain, memperluas jangkauan sumber daya. Yang selanjutnya ada data analytics untuk peningkatan layanan. Data analytics ini digunakan dan dapat dianalisis untuk memahami tren, pencarian, preferensi bacaan, dan juga kebutuhan informasi. Yang selanjutnya ada penyimpanan dan preservasi digital, di mana data dan materi digital lebih tahan lama daripada media fisik jika dikelola dengan baik. Mengurangi resiko kerusakan fisik, pengguna juga dapat menganalisis untuk memahami tren pencarian, preferensi bacaan, dan kebutuhan informasi. Yang selanjutnya ada integrasi teknologi yang canggih, di mana penggunaan AI dan chatbot dan teknologi AR dan VR dapat meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu aksesibilitas bagi disabilitas. Tentu saja konten digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus seperti audiobooks untuk tunanetra itu sangat diperlukan sekali di era digitalisasi. Ada peluang, tentu juga ada tantangan. Berikut adalah merupakan tantangan perpustakaan di era digital. Yang pertama, masalah hak cipta dan lisensi. Mengelola akses digital yang legal memerlukan perjanjian lisensi yang kompleks dan terutama konten komersial. Yang kedua, digital divide atau kesenjangan digital. Tidak semua pengguna memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk mengakses perpustakaan digital. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi data, di mana sistem perpustakaan digital rentan terhadap serangan cyber dan kebocoran data pengguna. Selanjutnya yaitu biaya infrastruktur dan pemeliharaan, di mana implementasi dan pemeliharaan sistem digital membutuhkan investasi besar, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia. Yang berikutnya yaitu preservasi jangka panjang, di mana format digital bisa usang seiring waktu. Perpustakaan harus memastikan migrasi data agar tetap dapat diakses di masa depan. Selanjutnya kurangnya literasi digital, di mana pengguna dan staf perpustakaan mungkin belum terbiasa dengan teknologi digital sehingga diperlukan pelatihan khusus. Yang selanjutnya yaitu poin terakhir, kualitas metadata dan pengindeksan. Pengelolaan metadata yang kurang baik dapat menyulitkan pencarian dan pengorganisasian koleksi digital. Selanjutnya, implementasi teknologi dalam perpustakaan, di mana implementasi teknologi dalam perpustakaan mencakup penggunaan sistem manajemen perpustakaan LMS seperti Koha dan SLIMS. Untuk pengelolaan koleksi secara digital, OPAC (Online Public Access Catalog) untuk pencarian buku online, repositori digital seperti DSpice untuk penyimpanan karya ilmiah, serta Archive untuk otomatisasi peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu, perpustakaan juga mengadopsi chatbot berbasis AI untuk layanan informasi augmented reality AR untuk tur virtual koleksi langka, big data analytics untuk analisis tren bacaan, dan aplikasi mobile library agar pengguna dapat mengakses koleksi kapan saja dan di mana saja. Di bawah ini saya juga cantumkan di mana ada sistem perpustakaan Library Management System atau LMS yang contohnya ada Koha, SLIMS, dan Excel Libris Alma. Untuk digital repository di sini contohnya saya
Kasih, Despice, dan April yang berfungsi menyimpan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, dan laporan penelitian dalam format digital. Berikutnya ada OPAC atau Online Public Access Catalog seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh OPAC ada Pupin dan WorldCat. Fungsi pengguna dapat mencari koleksi buku, e-book, jurnal, dan artikel ilmiah secara online. Berikutnya ada Big Data Analytics. Fungsi Big Data Analytics yaitu menganalisis data penggunaan perpustakaan untuk mengetahui tren bacaan, permintaan buku, dan pengelolaan koleksi. Nah, dari materi yang sudah saya paparkan, saya menyimpulkan bahwa implementasi teknologi dalam perpustakaan telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam peningkatan aksesibilitas, efisiensi, pengelolaan koleksi, dan kualitas layanan informasi. Berbagai teknologi seperti sistem manajemen perpustakaan, LMS, OPAC, repositori digital, AirPide, chatbot berbasis AI, aplikasi mobile library telah memperluas jangkauan perpustakaan sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, tantangan terkait hak cipta, keamanan data, dan kesenjangan digital masih perlu diperhatikan agar perpustakaan digital dapat berfungsi secara optimal. Saran dari saya yang pertama yaitu perpustakaan perlu meningkatkan keamanan data dan melindungi privasi pengguna melalui enskripsi data dan sistem autentikasi ganda. Yang kedua ada literasi digital perlu ditingkatkan bagi staf perpustakaan dan pengguna agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital secara efektif. Selanjutnya yaitu implementasi sistem preservasi digital perlu dilakukan untuk memastikan bahwa koleksi digital tetap dapat diakses meskipun perubahan teknologi di masa depan. Yang terakhir yaitu kolaborasi antar perpustakaan perlu diperkuat untuk berbagai sumber daya digital dan memperluas akses informasi bagi masyarakat luas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya tuliskan untuk penulisan materi yang sudah saya paparkan. Rupanya materi yang saya paparkan cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesediaan tutor untuk mendengarkan penjelasan dan narasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.